Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Juan Flavio Duarte, mahasiswa Sistem Informasi semester 3 dari jurusan Sistem Informasi Bandar Lampung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, tugas ketiga, yang mana di sini kita akan membuat sebuah praktik ya menggunakan aplikasi Cisco Praktek Paket Tracker ini ya. Lalu kita langsung saja untuk tugasnya. Di sini kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan 4 kabel, kemudian hubungkan ke koneksi ke 4 komputer ya. Nah, untuk yang kedua, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan tersebut ya. Dan yang ketiga, buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Dan yang keempat, kita akan membuatkan struktur seperti ini ya. Lalu dengan perintah di bawah ini, ping harus dari komputer. Kita akan mengetes ya, dari ping komputer ke PC 0, PC 1. Jadi tiap PC-PC itu dites semua ya. Dari PC 0, PC 1 itu harus terhubung ya. Dan yang ketiga, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1 dan pastikan ilkom harus terbuka ya. Dan yang keempat, buka web browsernya, akses pendidikan ilkom.com dari PC 0, pastikan harus terbuka ya. Oke, kali ini langsung saja kita ke tugasnya. Baik, untuk tugasnya kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch. Dan yang kita lakukan adalah membuat gambar dulu dengan 4 komputer, 4 komputer, dan 1 buah switch. Lalu kita akan hubungkan melalui ini. Kita akan hubungkan dari 4 PC ini. 1, balik ya betul. 2, 3, 4. Nah, dulu kita akan pilih satu persatu ya. Kita akan ubah di IP-nya. Kita akan ubah di IP configuration-nya menjadi 19.2168.1.1, lalu kita copy saja karena kita akan ubah di semua PC. Ini juga 1. Masalah. Karena di PC 1 kita ubah sini 1, 2 ya. Pencet, nah berhasil. Ini nanti dihapus saja. Divisi 3 kita ubah scope IP 1.3 ya, dan di sini 1.4. Muncul mulai muncul. Akan klik di PC masing-masing.
melalui menu desktop di command prompt ya. Di sini kita akan tes dengan kodenya ping. Oh, bisa ini. Oke, ini berhasil ya untuk yang PC 2, salah dari 0 dulu. Oke, kita lanjut. Ini untuk divisi 1 ya. Kita akan coba di divisi 0, 192. Salah. Untuk 9. 168. 1.1. Nah, ini untuk divisi 0 ya. Yang tadi di divisi 1. Sekarang kita akan tes di divisi 3 atau divisi 2. Oke, berhasil untuk divisi 2 atau di 3 di sini ya. Terakhir divisi 2 atau divisi 4. Oke, untuk berhasil ya. Lalu untuk yang soal nomor 2, kita akan membuatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kita akan pastikan semua komputer itu dapat mengakses itu ya. Kita akan di sini akan menambahkan satu buah server ya. Kita akan menambahkan satu buah server di sini. Lalu kita hubungkan. Belum. Lalu kita hubungkan satu buah server ini ke sini. Lalu kita akan atur servernya pada bagian menu. Kita klik ya di sini ya servernya. Pada bagian menu lalu kita akan klik ke configuration dan kita masuk ke sini. Lalu kita akan isi alamat IP-nya. Kita masukkan 192. 168.2.5. Sebagai tes, nah berhasil, kita copy ya. Lalu kita akan mencoba ke bagian masing-masing PC tersebut. Kita akan mengetes melalui websitenya. Kita akan mengetes. Kita akan mengetes di sini. Apakah muncul? Nah ya, server referensi dibuka ya. Cuman ini belum saya ubah. Harusnya server HTTP berhasil diakses ya. Cuma apa-apa ya. Atau kalau misalnya mau diubah, kita ke sini. Kita ke indeks ini. Kita akan coba ngetes. Kita coba ngetes ya di sini ya. Kita coba server berhasil dibuka. Lalu kita save. Kita akan coba buat ulang ya. Nah, betul kan. Server berhasil dibuka ya, karena kita sudah mengubah tadi ya. Lalu ke PC yang pertama. Satu, kita coba ngetes ke tadi. Nah, berhasil ya, sukses ya. Lalu ke visi ke 3. Oke, berhasil juga.
Lalu ke visi yang keempat. Oke, berhasil. Lalu kita akan ke soal nomor 3. Kita akan membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, menemukan satu buah satu server di kiri sini kanan sini tempatnya. Oke, kita akan membuat ulang lagi seperti tadi. Kok belum sini? Nah, sudah. Lalu kita akan ubah atur IP-nya pada server tadi ya. Seperti yang tadi, kita akan ubah di sini di servernya. Kita akan ubah menjadi 192.168.1.6. Oke, lalu kita ke bagian service, kita gunakan DNS-nya. Oh, ini maksudnya. Kita akan menambahkan file DNS-nya, kita akan aktifkan. Kita akan mengubah namanya di sini dengan nama jacom.com dengan nama IP. Lalu kita akan mencoba di visi 0. Kita akan mencoba mengaksesnya di sini. Kita akan coba menambahkannya di global setting. Kita akan menambahkan DNS servernya 192.168.1.5. Oke, kita akan coba seperti tadi. Kita ke desktop, lalu kita ke web browsernya. Kita akan mencoba di semua masing-masing visi ya, dengan menulis yarcom. Nah, tentunya lagi di visi yang satu, kita akan mencoba lagi. jarcom.com. Berhasil ya untuk nomor 3. Lalu kita ke sini lagi. jarcom.com. Oke, berhasil. Kita ke sini lagi. Kita akan tulis jarcom.com. Oke, berhasil ya. Untuk di soal nomor keempat, kita akan membuat struktur baru ya. Kita akan membuat struktur topologi yang baru. Kita akan menambahkan lagi. Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah visi sebanyak 4. Visi yang pertama, visi kedua, maksudnya sebanyak visi yang kedua, servernya 3, servernya 3, 1, 2, 3, lalu switchnya 1, routernya 1, router di sini, switchnya 2, switch ini, dan switchnya lagi sini. Oke, kita akan menghubungkannya dulu ya. Ini ke sini, belum ya? Ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu PC sini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. Setelah itu kita akan mengubahnya di sini ya. Ini akan menjadi pendidikan ilkom. Ilkom.com.
Di sini biar aja ya visinya. Ini di Swiss. Oke, untuk yang di sini kita akan ubah di DNS server. DNS server. Lalu di sini kita akan ubah welcome.com. Nah, sudah kita cek dulu. Oke, sudah. Dan untuk yang pertama kita akan mengubah di IP router-nya. Kita akan beri IP router-nya, kita akan membuat server yang baru di router 1. Di sini kita ubah di sini 192 168 200. Oke, sudah. Lalu kita ke mana? Di router 1 diubah ini bawahnya sini. Ini yang pertama nih kita yang akan ubah di sini. Kita akan mengubah ya 10.0.0.1 pencet. Oke, berhasil. Lalu kita akan atur IP address dari DNS server-nya. Kita akan ubah di server DNS-nya di sini. DNS server kita ubah config. Yang pertama di fastman dulu. Kita ubah 10.0.0.4. Ya, lalu di setting kita ubah 10.0.0.1 lalu 10.0.0.4. Oke, kita akan matikan server DNS-nya di service. Kita akan matikannya server sini ya. Oke, lanjut. Lalu kita akan atur server ilcom.com. Lalu kita akan atur ilcom.com. Kita akan ubah di config fast editor. Kita akan menulis di sini 10.0.0.3. Lalu kita akan ubah di setting 10.0.0.4. Kita akan atur di VC0 di bagian server atas, VC0 di VC0 ya. Ini satu aja kita atur. Kita atur di bagian server, bagian fastnet. Kita akan atur 10.0.0.2. Lalu kita akan ubah di global setting. DNS-nya 10 dengan kode titiknya 10.0.0.4. Nah, lalu di config global setting 192 168 1.200 10.4. Kalau di fast apps-nya 192 168 1.1. Oke, kita akan juga atur di server pendidikan ilkom-nya. Di sini kita akan atur di fast add. Kita akan masukkan 192 168 1.2. Nah, kita akan atur di DNS-nya dengan setiap PC akan dapat mengakses account dan pendidikan ilkom ya. Di DNS-nya di sini
Kita mengatur di service di NDS-nya ya. Kita akan menambahkan ilkom.com-nya dulu dan case-nya 10.0.3 ilkom.com 192 168 172. Oke, berhasil. Nah, kita akan coba ping dari VC1 ya. Kita akan coba di sini dulu. Confirm ping 192 168 171. Nah, baru berhasil. Keliru saya. Nah, kita akan ubah di VC selanjutnya di sini. Confirm lagi. Ping 10.0.2. Oke, berhasil. Lalu yang terakhir kita akan membuka web browser akses ilkom.com dari VC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, kita ke sini, desktop lagi. Kita ke VC0 dulu. Oke, baik. Di sini sudah selesai di yang nomor 4 bagian A. Kali ini kita akan melanjut nomor 4 di bagian B ya. Ini tadi sudah saya berkali-kali dicoba error. Ada kesalahan yang di bagian rotornya sehingga tidak bisa connect ya. Sudah berkali-kali sudah saya coba otak-atik namun gagal. Ini saya buat baru. Langsung saja kita buat. Untuknya di PC2 kita akan mengakses Ilkompen ya atau pendidikan Ilkom. Ilkompen.com. Baik, sudah berhasil. Untuk yang ilkompen.com sudah muncul di sini ya. Welcome to Tisobraka. Lalu untuk yang di PC3 atau di komputer 3, kita akan mengakses yang di Ilkomkom ya. Ilkom atau ilmu komputer ya. Ilkomkom. Ilkomkom.com. Oke, sudah berhasil. Baik, sekian tugas saya, tugas struktur data ketiga. Wan Flavi Duarte dari mahasiswa UT Bandar Lampung dari jurusan Sistem Informasi semester 3 telah menyelesaikan tugas dengan baik dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.